Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho. Saya akan menyampaikan hasil materi saya, yaitu tokoh nasional, yaitu Nadiem Makarim. Yang pertama, kehidupan Nadiem Makarim berdasarkan buku Al-Islam, Fikih Ibadah, Akhlak dan Muamalah. Satu, ibadah Nadiem Makarim. Manusia diciptakan di dunia ini berkewajiban untuk beribadah. Ibadah dalam Islam bukanlah menyusahkan atau membuat seseorang kesulitan menjalani harinya. Sebagai seorang muslim, kita pasti tahu mana ibadah yang wajib kita lakukan dan tidak harus dilakukan. Ibadah yang wajib kita lakukan seperti sholat, puasa, membayar zakat, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Jika dikaitkan dengan Nadiem Makarim sebagai public figure, Nadiem Makarim tidak juga selalu membagikan bagaimana ia menjalankan hidup, terlebih perihal ibadah. Yang kedua, ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta benda. Ibadah maliyah bisa seperti zakat, haji dan umroh, juga sedekah. Ibadah maliyah yang dilakukan Nadiem Makarim adalah memberikan beasiswa untuk orang-orang yang tidak mampu, yang menempuh pendidikan S1, S2 sampai selesai. Yang ketiga, akhlak Nadiem Makarim dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak dapat diartikan sebagai sikap yang melahirkan perbuatan yang mungkin buruk ataupun baik. Jika melihat pribadi Nadiem Makarim yang dikenal orang-orang, Nadiem Makarim memiliki akhlak yang baik. Ia seorang muslim yang berusaha untuk menjalani kewajibannya sebagai seorang muslim. Nadiem Makarim menjadi pribadi yang sekarang tidaklah mudah. Ia juga mendapatkan banyak kesulitan sebelum seperti sekarang. Yang keempat, akhlak Nadiem Makarim dalam keluarga. Seperti yang kita ketahui bahwa ridhonya Allah juga ridhonya orang tua. Dengan begitu, apabila kita memiliki akhlak yang baik kepada Allah, maka kita juga akan memiliki akhlak yang baik kepada orang tua. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang tua adalah orang yang membesarkan dan menjaga kita dari lahir hingga saat ini. Yang kelima, muamalah. Manusia adalah makhluk sosial yang artinya ia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Begitu juga Nadiem Makarim sebagai manusia biasa, ia tidak bisa menjadi dirinya yang sekarang, ia tanpa bantuan orang lain. Nadiem Makarim bisa dilihat sangat pandai dalam berpeluang. Ia juga mendirikan PT Gojek Indonesia, membuktikan ia kelihatan dia dalam cari peluang. Kemudian ia ini membuat bisa berkenalan dan memiliki teman yang banyak, dan membuat ia terbantu dan pekerjaannya. Terus yang keenam, persoalan hidup dan kerja seseorang Nadiem Makarim. Ia merahmati seseorang yang bekerja, karena dalam Islam tidak dianjurkan bermalas-malasan. Orang Islam yang akan berhasil dalam hidupnya adalah kemampuannya meninggalkan perbuatan yang melahirkan kemalasan atau tidak produktif dan digantikan dengan amalan yang bermanfaat. Jika dikaitkan dengan Nadiem Makarim, ia juga di bidang pendidikan yang bukan hanya memberikan ia rezeki saja, tapi ia juga memudahkan bagi banyak orang. Nadiem Makarim adalah pendiri aplikasi Gojek online yang dikenal dengan Gojek, dan ia sekarang menjadi Menteri Pendidikan. Yang ketujuh, Islam dalam masalah harta dalam kehidupan Nadiem Makarim. Harta dan jabatan adalah amanah yang Allah titipkan juga kepada kita. Keduanya juga akan diminta oleh Allah pertanggungan jawabannya di hari kemudian, baik terhadap cara mendapatkannya maupun cara mempergunakan setelah didapat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga telah melaporkan harta kekayaannya, yaitu sebanyak 1,2 miliar. Harta atau amal menurut wabah Zuhaili didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan dapat memilih manusia dan sebuah upaya, baik itu berupa zat maupun manfaat. Sekian dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.